7 franchise film yang tidak laku. Kalian pasti tahu bukan apa artinya franchise, di mana film-film itu dibuat berseri-seri atau berjudul-judul dengan adanya hubungan antara film satu dengan film lainnya. Hingga kini ada banyak sekali film-film yang sudah direncanakan untuk dibuatkan franchise-nya sejak awal, sehingga pihak studio atau PH pun saling memproduksi dan membuat banyak film-film besar untuk bertebaran. Mungkin bagi yang belum mengerti kata franchise, yang paling terkenal dan banyak diketahui orang adalah produksi superhero Marvel yang berisikan film-film dari banyak jagoan yang saling terhubung. Tidak peduli dimanapun kejadiannya, di bumi, di luar angkasa, atau dimanapun dimainkan oleh superhero siapapun, tetap saja masih satu dunia atau satu universe yang sama dan masih satu bagian dari franchise film itu sendiri. Sedari awal, pihak studio sudah mempersiapkan film-film yang akan diproduksinya agar semua film-film yang akan tayang nantinya saling terhubung. Konsep membuat film secara franchise ini terbukti dapat menggait penonton lama akan ikut menonton lagi untuk film terbarunya. Begitu juga untuk penonton baru akan ikutan mengikuti keseluruhan film tersebut. Tapi sayangnya ternyata ada beberapa franchise film yang tidak laku alias jeblok di pasaran, sehingga rencana untuk memperluas franchise-nya menjadi dibatalkan. Nomor 7, City of Bones disiapkan sebagai film franchise. Filmnya diadaptasi dari novel berjudul sama karya Cassandra Clare dan disutradarai oleh Harald Zwart, seorang sutradara dari Norwegia yang juga dikenal atas karyanya dalam film The Karate Kid pada tahun 2010. City of Bones mengisahkan tentang seorang remaja wanita bernama Clary Frey yang hidup di kota New York City saat ulang tahunnya yang ke-18. Clary secara tidak sengaja menyaksikan pembunuhan misterius di sebuah klub malam, tetapi hanya dia saja yang dapat melihatnya. Kejadian tersebut memicu serangkaian peristiwa yang mengubah hidupnya secara drastis. Clary kemudian mengetahui bahwa dia adalah seorang shadow hunter, sekelompok kesatria paranormal yang bertugas melindungi dunia dari ancaman makhluk-makhluk gaib yang jahat. Film ini hanya meraup 90 juta dolar saja dengan anggaran modal 60 juta dolar. Sebenarnya masih untung, tetapi filmnya dianggap gagal karena para penggemar novelnya kecewa dengan perubahan plot dan alasan lainnya. Karena itulah beberapa film lanjutan dari City of Bones yang sudah disiapkan pun batal dibuat karena badai kekecewaan para penggemar. Nomor 6, The Golden Compass. Franchise film Golden Compass ini didasarkan pada trilogi novel berjudul His Dark Material, karya penulis Inggris Philip Pullman. The Golden Compass adalah film pertama dari trilogi film kedepannya yang sudah disiapkan. Dirilis pada tahun 2007, The Golden Compass melakukan kesalahan besar karena mendapatkan cemooh dari para fans dan kritikus film dunia. Meskipun The Golden Compass mendapatkan beberapa pujian atas efek visualnya yang mengesankan, CGI yang benar-benar memanjakan mata, tetapi film ini menimbulkan kontroversi. Beberapa kritikus menyebutkan bahwa film tersebut tidak mengikuti cerita asli novelnya, sehingga banyak yang menyimpang dari apa yang terjadi dalam film. Sehingga tidak sedikit yang menganggap bahwa film ini terlalu singkat dan ceritanya pun lompat-lompat untuk menghadirkan alur cerita yang kompleks. Karena itulah The Golden Compass gagal bersinar di box office karena hanya meraup
$370 juta saja. Pada akhirnya, franchise ini pun gagal total dan sequel lanjutannya pun batal dibuat. Padahal ending akhir dari film The Golden Compass ini sudah menyiapkan cerita untuk sequelnya. Walau tidak sesuai novel, namun film ini bisa menjadi franchise bagus karena memiliki potensi cerita yang epik jika digarap dengan sungguh-sungguh. Nomor 5, Divergent. Franchise film ini dimulai pada tahun 2014 dan didasarkan pada trilogi novel berjudul sama karya penulis Veronica Roth. Franchise ini terdiri dari 3 film utama yang diproduksi oleh Summit Entertainment: Divergent pada tahun 2014, Insurgent pada tahun 2015, dan Allegiant pada tahun 2016. Shailene Woodley memerankan tokoh utama sebagai Beatrice Trish Prior dalam ketiga film tersebut. Film terakhir dalam franchise ini, Allegiant, diadaptasi dari bagian pertama novel ketiga. Pihak studio kemudian secara tiba-tiba memutuskan untuk memecah film tersebut menjadi 2 bagian. Tetapi rencana untuk membuat bagian kedua dari Allegiant ini dibatalkan setelah bagian pertama filmnya tidak mencapai kesuksesan yang diharapkan. Sebenarnya, sejak film pertamanya dirilis, franchise Divergent memang kurang begitu laku. Tetapi Lionsgate sepertinya masih sangat yakin dengan potensi franchise ini dengan terus membuat beberapa film sequelnya. Tetapi film ketiga akhirnya membuktikan bahwa franchise ini tidak laku dan jeblok, dan akhirnya membuat film Allegiant bagian kedua pun dibatalkan dan tidak pernah diproduksi hingga kini. Nomor 4, Percy Jackson. Franchise film ini didasarkan pada novel seri berjudul Percy Jackson yang ditulis oleh Rick Riordan. Seri novelnya terdiri dari 5 buku pertama yang diterbitkan pada tahun 2005 hingga 2009. Ada 2 film Percy Jackson yang sudah pernah dirilis, yaitu Percy Jackson and the Olympians: The Lightning Thief pada tahun 2010 dan Percy Jackson Sea of Monsters pada tahun 2013. Kedua film tersebut dibintangi oleh Logan Lerman yang memerankan tokoh utama dan Alexandra Daddario sebagai pendampingnya. Kedua film Percy Jackson memang tidak laku dan mendapatkan ulasan yang negatif. Film-filmnya dianggap melenceng jauh dari sumber aslinya. Karena itulah franchise filmnya pun dihentikan dan menyisakan cerita yang masih menggantung. Beruntung karena reboot Percy Jackson dalam bentuk series telah dibuat dan beberapa waktu lalu ditayangkan di Disney Plus, sehingga yang penasaran masih bisa mengikuti alur cerita lengkapnya di sana. Sebenarnya Percy Jackson ini cukup menarik. Terlepas dari pembaca novel atau bukan, Alexandra Daddario cukup menjadi daya tarik tersendiri karena keseksiannya telah menarik mata penonton hidung belang untuk membeli karcis dan menonton film ini. Hanya saja untuk para pembaca novel setianya, karena ceritanya dianggap keluar dari jalur utama novel, badai kritik pun membuat franchise ini terhenti. Nomor 3, John Carter. Film John Carter didasarkan pada novel klasik berjudul A Prince of Mars karya Edgar Rice Burroughs yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1912. Film ini diproduksi oleh Walt Disney Pictures dengan anggaran yang sangat-sangat besar. John Carter mengikuti petualangan seorang mantan prajurit perang bernama John Carter yang secara misterius diangkut dari bumi ke planet Mars. Di Mars, Carter menemukan bahwa gravitasi di planet tersebut memungkinkannya melompat jauh lebih tinggi daripada di bumi, memberikannya kekuatan super di planet tersebut. Carter dengan cepat terlibat dalam konflik antara berbagai kelompok di Mars, termasuk antara bangsa Zodaga dan Helium.
dibuat dengan anggaran yang fantastis. Sayangnya, film ini berujung kegagalan sehingga membuat Disney mengalami kerugian yang sangat-sangat besar. Karena itulah, pihak studio pun jadi takut untuk membuat film sequelnya yang sebenarnya sudah dipersiapkan. Ada 2 film John Carter yang kemudian dibatalkan dan kita pun tidak pernah melihat hasil akhirnya hingga saat ini. Nomor 2, City of Ember. Film City of Ember yang dirilis pada tahun 2008 diadaptasi dari novel berjudul sama karya penulis Jane DeProw yang diterbitkan pada tahun 2003. Film ini disutradarai oleh Gil Kenan yang sebelumnya dikenal atas karyanya dalam film animasi Monster House. City of Ember mengisahkan tentang sebuah kota di bawah tanah yang bernama Ember. Dari konsepnya, sebenarnya ini adalah sebuah alur cerita yang sangat menarik jika dibuatkan film-film besarnya secara franchise. Dalam detail ceritanya, kota tersebut dibangun oleh dan dipimpin oleh manusia sebagai tempat perlindungan dari bencana besar yang akan melanda bumi. Mereka merancang Ember sebagai tempat yang aman untuk bertahan hidup selama 200 tahun. Namun, setelah berabad-abad berlalu, Ember mulai mengalami krisis pasokan energi dan sumber daya yang terbatas. Permasalahan pun dimulai di sana. Tadinya, film City of Ember disiapkan sebagai film pembuka dari franchise besar, tetapi film pertamanya saja hanya mampu meraup pendapatan sebesar 12 juta dari anggaran modal pembuatannya 55 juta. Artinya rugi total. Sebelum film pertamanya dirilis, sebenarnya banyak pemeran sudah disiapkan untuk tampil di film keduanya, tetapi kemudian rencana tersebut tidak pernah terwujud dan proyeknya pun dibatalkan. Hasil jeblok pendapatan film pertama membuat patah semangat para pembuat filmnya. Sementara para artisnya yang bersemangat pun harus gigit jari karena tidak jadi membintangi film-film selanjutnya. Nomor 1, The Chronicles of Narnia. Franchise film Narnia ini diadaptasi dari novel-novel karya C.S. Lewis. Film pertamanya dirilis pada tahun 2005 berjudul The Lion, the Witch, and the Wardrobe. Franchise-nya kemudian berlanjut dengan film-film seperti Prince Caspian dan The Voyage of Dawn Treader. Walden Media bersama dengan Walt Disney Pictures memproduksi 2 film pertamanya dan kemudian film ketiganya diambil alih oleh 20th Century Fox pada tahun itu. Jika ditotal, ketiga film tersebut mampu mendapatkan pendapatan sebesar 1,5 M. Namun, pendapatan tersebut masih jauh sekali dari yang diharapkan. Apalagi mengingat biaya produksi filmnya yang sangat-sangat mahal. Karena dianggap tidak potensial, maka film keempatnya pun akhirnya batal dibuat dan tidak pernah berlanjut hingga saat ini. Sangat jauh dari harapan, modal besar yang dipertaruhkan tidak sesuai dengan pendapatannya. Nah pemirsa, itulah franchise film yang akhirnya gagal dibuat karena kurangnya pemasukan dari penjualan tiket. Jebloknya menjadi hal yang sangat menakutkan untuk film-film raksasa dengan permodalan gila-gilaan. Apalagi jika sudah menuai kritik dan kekecewaan, semakin mengerikan saja jika harus membuat film lanjutannya.